got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratisli Sabiam dengan NIM 2201600085. Di sini saya berperan sebagai konselor dengan teknik behavioristik yaitu penguatan positif. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi. Silakan masuk. Silakan duduk di sini. Ya Ibu. Apa kabar Dini hari ini? Puji Tuhan baik Ibu. Syukurlah kalau begitu. Mungkin sebelum Nadini datang ke sini, Nadini mengikuti mata kuliah apa sebelumnya? Baik Ibu, jadi sebelum saya ke ruangan Ibu, saya mengikuti mata kuliah dasar-dasar dunia konseling Ibu. Jadi mengikuti mata kuliah dasar-dasar dunia konseling. Proses perkuliahannya itu lancar atau bagaimana? Proses perkuliahannya itu Ibu puji Tuhan lancar, tapi itulah Ibu tugas-tugasnya. Oh, jadi begitu. Kalau boleh Ibu tahu, Dini datang ke sini menemui Ibu mungkin ada sesuatu atau Dini ingin menceritakan apa begitu ke Ibu? Iya Ibu, saya datang ke ruangan ini, saya ingin melakukan konseling dengan Ibu. Oke, baik Dini. Ibu senang sekali Dini datang ke sini menemui Ibu untuk melakukan konseling. Jadi kalau boleh Ibu tahu mungkin problem atau masalah apa yang Dini alami sekarang? Jadi baik Ibu, saya ingin menceritakan kepada Ibu, ini Ibu, saya merasa pusing dan stres Ibu karena tugas kuliah ini harus kumpul dalam 1 minggu ini. Oh, jadi Dini stres karena tugas-tugas kuliah itu harus diselesaikan dalam minggu ini. Iya Ibu. Mungkin Dini sudah memikirkan cara atau langkah yang akan Dini ambil untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Oke baik Ibu, saya belum menemukan caranya Ibu, makanya saya kesini untuk bertemu konseling dengan Ibu. Oh, jadi begitu. Kalau boleh Ibu tahu situasi yang memicu Nadini sehingga Nadini tidak fokus atau tidak fokus untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Terus bagaimana Nadini meresponnya serta apa sih hasilnya? Jadi begini Ibu, saat saya ingin mengerjakan tugas, saya sudah membuka laptopnya Ibu. Tapi ketika saya melihat media sosial, saya lebih tertarik untuk memainkan media sosial, sehingga saya tidak lagi mengerjakan tugas Ibu karena sudah asik bermain media sosial. Oh, jadi seperti itu. Jadi apakah Nadini nyaman dengan perilaku Nadini sekarang? Ada nyaman dan tidak nyamannya sih Ibu. Oke, baik Dini. Jadi bisakah Dini jelaskan aspek mana yang membuat Dini nyaman dan aspek mana yang membuat Dini tidak nyaman? Oke baik Ibu, kalau nyamannya itu Ibu, ketika saya bermain media sosial, saya jadi keasikan Ibu ngobrol dengan teman-teman lewat media sosial. Tapi tidak nyamannya itu Ibu, saya jadi tidak bisa mengerjakan tugas dan akhirnya tugas itu menumpuk dan itu membuat saya stres Ibu. Oh, jadi begitu. Baik, Nadini, Ibu dapat memahami perasaan Nadini. Jadi di sini Nadini sudah mengetahui permasalahan yang dialami Nadini sekarang. Jadi Ibu mau tanya sama Dini, apakah Dini sudah memiliki keinginan untuk merubah kebiasaan Dini atau perilaku Dini yang sering bermain sosial media dan dapat mengabaikan tugas-tugas kuliah sehingga
dapat digunakan untuk dapat merubah perilaku dini atau kebiasaan dini yang sering bermain sosial media dan dapat mengabaikan tugas-tugas dini atau tugas-tugas kuliah dini. Jadi pertama itu, dini bisa dapat membuat jadwal belajar atau jadwal pengerjaan tugas yang teratur. Terus yang kedua itu, dini menjauhkan handphone, terus alat-alat yang bisa dapat mempengaruhi dini untuk bermain sosial media. Jadi dini menjauhkan itu semua dari jangkauan dini jika dini ingin mengerjakan tugas. Ibu yakin dini pasti bisa dapat merubah kebiasaan dini atau perilaku dini yang sering bermain sosial media dan mengabaikan tugas-tugas kuliah dini. Jadi bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan bagaimana Ibu? Jadi begini, Ibu ingin melihat usaha dini mengubah perilaku dini atau kebiasaan dini dalam bermain sosial media. Jadi nanti jika dini sudah bisa merubah perilaku dini atau kebiasaan dini dalam bermain sosial media, Ibu akan memberikan reward kepada dini. Reward apa itu Ibu? Jadi Ibu akan memberikan hadiah kepada dini jika dini sudah dapat merubah kebiasaan dini yang sering bermain sosial media. Jadi bagaimana kalau kita menentukan reward apa yang dini mau? Biar dari Ibu saja rewardnya. Oke, baik, kalau dini meminta Ibu untuk menentukan rewardnya. Jadi karena dini suka bermain sosial media, bagaimana kalau rewardnya itu Ibu berikan dini kuota internet 50 GB. Wah. Oke, kalau dini suka dengan rewardnya, tapi Ibu ingatkan ya dini harus merubah kebiasaan dini dengan sungguh-sungguh atau dengan hati-hati keras. Jangan karena Ibu memberikan reward dengan kuota internet 50 GB sehingga dini merubah kebiasaan dini itu karena ini mendapatkan kuota 50 GB. Ya, Ibu saya siap melakukannya. Pokoknya dini harus semangat merubah kebiasaan dini dalam bermain sosial media. Ya Ibu. Bagus sekali ya dini. Ibu yakin dini bersungguh-sungguh dalam merubah kebiasaan dini dalam bermain sosial media. Ibu yakin dini pasti dapat mencapai tujuan yang dini inginkan. Ya Ibu. Bagus sekali ya dini. Ibu yakin kalau dini bersungguh-sungguh untuk merubah perilaku dini atau kebiasaan dini yang sering bermain sosial media dan mengabaikan tugas-tugas kuliah dini, pasti dini dapat mencapai tujuan yang dini inginkan. Terus jangan jadikan ini sebagai beban untuk dini, tetapi jadikan masalah ini sebagai dorongan buat dini untuk mencapai tujuan yang dini inginkan. Iya Ibu. Tidak terasa hari ini waktu kita sudah selesai. Jadi kesimpulan yang dapat Ibu ambil dari proses konseling kita tadi itu adalah dini sudah kecanduan atau ya kecanduannya dini sudah kecanduan dengan sosial media karena sering bermain sosial media sehingga mengakibatkan dini tidak mengerjakan tugas dan dini stres. Selain itu juga dini sudah memiliki keinginan dari hati untuk merubah kebiasaan dini atau perilaku dini yang sering bermain sosial media. Benar begitu dini? Iya Ibu, benar Ibu. Oke, baik. Jadi ini harus memanfaatkan waktu yang ada. Ibu ingin mendengar dini mengemukakan kembali topik atau inti proses konseling kita tadi. Jadi bagi Ibu, kesimpulan yang saya dapatkan dari Ibu, jadi saya harus mengubah perilaku buruk saya dari kecanduan main media sosial dan lebih memilih untuk memainkan media sosial daripada mengerjakan tugas. Jadi kedepannya saya harus mengubah perilaku saya untuk tidak memilih memainkan media sosial secara berlebihan, tetapi saya harus fokus untuk mengerjakan tugas saya supaya saya tidak stres karena tugas ini. Oke, bagus sekali Dini. Syukurlah berarti Dini sudah paham dan sudah tahu apa tujuan Dini dan apa yang harus dilakukan. Ibu senang
bagaimana perasaan Dini setelah melakukan konseling dengan Dini? Jadi yang saya rasakan Ibu, saya merasa lega karena sudah bisa menemukan jalan keluar untuk masalah yang sedang saya hadapi Ibu. Oke, kalau begitu proses konseling kita hari ini sampai di sini Ibu akhir ya. Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada Dini karena Dini sudah bersedia menceritakan problem atau masalah yang Dini alami sekarang. Ya Ibu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah mau mendengarkan saya dan sama-sama mencari jalan keluar dari masalah yang saya hadapi Ibu. Ya Dini, terima kasih. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Halo, perkenalkan nama saya Blandina Kidagi Siraja dengan NIM 2201160071. Di sini saya berperan sebagai konselor dan saya mengambil teknik bioforestik yaitu token ekonomi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Rati. Terima kasih. Silakan duduk Rati. Baik Ibu, terima kasih. Apa kabar Rati hari ini? Puji Tuhan kabar baik Ibu. Oke, sebelum dari sini apakah Rati ada pelajaran sebelumnya? Ya Ibu, sebelum saya datang ke sini saya mengikuti pembelajaran matematika. Oke baik. Bagaimana pembelajarannya Nak? Pembelajarannya itu berjalan dengan lancar Bu. Nah, jadi Ibu mau tahu apa keperluan Ibu untuk kesini? Jadi begini Bu, saya ingin meminta waktu Ibu sedikit untuk melakukan konseling. Oke baik Rati, Ibu senang sekali karena Rati sudah mengadakan konseling dengan Ibu. Kalau Ibu boleh tahu apa yang sedang dialami oleh Rati? Jadi begini Bu, setiap malam saya menonton sampai jam 3 subuh. Biasanya saya tidur di jam 4 atau di jam 5 pagi. Itu yang menyebabkan saya terlambat bangun pagi dan terlambat masuk ke dalam sekolah. Nyaman dan tidak nyamannya itu ada Ibu. Kalau boleh tahu apa yang membuat Rati tidak nyaman dan apa yang membuat Rati nyaman? Jadi kalau untuk nyamannya itu saya bisa menunjukkan visi di suka hati saya. Sedangkan kalau untuk tidak nyamannya itu saya sering mengambil di dalam kelas, terus sering terlambat masuk sekolah. Selama itu saya dapat dimarahi oleh guru mata pelajaran. Oke baik Rati. Jadi yang bisa Ibu rangkum dari penjelasan Rati tadi, yang pertama Rati itu sering terlambat masuk ke sekolah dan juga sering terlambat masuk ke kelas. Dan yang kedua Rati juga sering tidak fokus ya pada saat jam pelajaran karena sering mengantuk di kelas. Ya Ibu. Oke baik Rati. Nah di sini Ibu mempunyai teknik yaitu namanya teknik token ekonomi. Nah teknik token ekonomi nantinya Rati ini akan mengubah perilaku Rati dari perilaku yang tidak diinginkan menjadi perilaku yang diinginkan oleh Rati. Nah konsekuensinya nanti Ibu akan memberikan satu kartu token
itu di sini kita akan menyepakati tokennya atau nilai tokennya. Jadi dari kedua masalah yang Rati alami, yang Rati tulis tadi, perilaku yang Rati inginkan yaitu ingin tepat waktu masuk ke dalam kelas atau tidak terlambat masuk ke kelas. Nah, di sini Ibu akan memberikan 10 poin. Yang kedua, Rati ingin mengubah perilaku menjadi fokus saat belajar. Nah, di sini Ibu akan memberikan Rati 8 poin. Nah, jadi poin keseluruhan yang Rati peroleh dalam satu hari yaitu adalah 18 poin. Nah, 18 poin ini kita akan mulai mengubah perilaku yang diinginkan mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, jumlahnya 5 hari ya. Jadi 5 hari itu dikali dengan jumlah 10 poin 18 yaitu 90 poin. Nah, jadi dalam satu minggu biasa Rati itu bisa memperoleh poin itu menjadi 90 poin. Nah, dalam teknik ini kita akan memulainya dalam waktu 3 minggu. Jadi total keseluruhan poin yang Rati dapatkan yaitu dalam 3 minggu itu jumlahnya berarti 270 poin. Nah, poin yang Rati dapatkan ini nantinya bisa Rati tukarkan dengan sesuatu yang Rati inginkan. Kira-kira Rati mau menginginkan apa? Menginginkan apa ya Ibu? Apa saja deh. Oke, baik. Mungkin Rati mau menginginkan sesuatu yang Rati perlukan. Bebas begitu. Boleh Ibu tas. Oke, baik. Jadi Rati menginginkan tas ya. Ya Ibu. Nah, jadi ketika poin yang diterima Rati ini sudah mencukupi 270 poin dalam 3 minggu itu, maka Ibu akan memberikan Rati sebuah tas sebagai reward untuk sebagai apa ya, pemberian dari ketekunan yang Rati lakukan. Nah, tapi yang harus Ibu tekankan kepada Rati adalah sebuah kejujuran dan Rati sendiri saat mengisi tokennya. Karena masalah Rati akan terselesaikan ketika Rati sungguh-sungguh dan jujur untuk mengisi token ini. Oke, baik, apakah Rati mengerti dan menyepakatinya? Baik Ibu, saya mengerti dan saya juga menyepakati. Oke, baik. Baik Rati, karena Rati sudah menyepakati tokennya, nilai dari token ini akan Ibu kontrol ya selama 1 minggu. Jadi Rati akan ke ruangan Ibu selama 1 minggu untuk dicek bagaimana perkembangan dari perilaku Rati. Baik Ibu. Oke, baik ya Rati, sampai sini Rati sudah menyepakatinya dan mengerti ya apa yang akan Rati lakukan. Baik. Nah, Rati mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Untuk lebih lanjutnya Ibu tunggu ya Rati ke ruangan Ibu. Ibu juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Rati yang sudah bersedia menceritakan problem atau masalahnya kepada Ibu. Baik Ibu, terima kasih juga. Ya Rati, ini Ibu kasih kartu tokennya dan jangan lupa nanti datang ya untuk Ibu kontrol. Oke Ibu. Oke, kasih Rati. Ujian Ibu.